Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu Boruninggolan dengan NIM 21320018 dari grup TK21C ingin menjelaskan tugas algoritma. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas algoritma, yaitu tentang cara membuat flowchart, yang kedua cara membuat dan kode program decision, yang ketiga cara membuat dan kode program looping. Cara membuat flowchart. Pengertian dari flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang mewakili algoritma, alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol, grafis, dan urutan langkah-langkah dengan panah. Yang pertama, sistem flowchart. Urutan proses dalam menunjukkan alat media input, output, serta media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Yang kedua, program flowchart. Urutan instruksi yang digambarkan dalam simbol tertentu untuk mencegah masalah dalam suatu program. Di sini ada simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol flowchart yaitu yang pertama flowline, yaitu arah aliran, mengatur arah aliran flowchart. Yang kedua terminator, yaitu terminal untuk memulai string flowchart atau start or end. Yang ketiga output or input, untuk input atau output data. Yang keempat decision atau kondisi, untuk menentukan keputusan atas beberapa pilihan atau kondisi atau kemungkinan yang ada. Yang kelima yaitu loading, untuk mengerjakan penuangan selama kondisi dipenuhi. Yang keenam proses, untuk mengerjakan proses atau perhitungan dalam flowchart. Yang ketujuh koordinator, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama peak connector, yaitu penghubung flowchart pada halaman sama. Yang kedua off peak connector, yaitu penghubung flowchart halaman berbeda. Yang kedelapan subroutine, yaitu untuk mengerjakan subroutine. Di sini ada tips menggambar diagram. Yang pertama start atau mulai, yang kedua input, yang ketiga proses, yang keempat output, yang kelima end atau akhir. Di sini ada contoh dari flowchart. Yang pertama itu mulai read A, B, perjumlahan A, B, print perjumlahan, yang terakhir end. Contoh kedua, mulai alas sama dengan 10, tinggi sama dengan 8, masukkan rumusnya, luas kali alas kali tinggi. Cetak luas, selesai. Di sini kode programnya memberi harga alas sebesar 10, memberi harga tinggi sebesar 8, menghitung dan memberi harga luas sebesar harga alas kali tinggi per 2. Mencetak harga luas hasilnya akan mencetak 40. Yang kedua itu yaitu cara membuat dan kode program decision. Decision adalah pengambilan keputusan dari beberapa pilihan atau kondisi yang ada. Kondisi itu ada dua pilihan, ya atau tidak. Kalau dia ya berarti kondisinya dipenuhi, kalau tidak berarti kondisinya tidak dipenuhi. Contoh dari decision. Gambarlah DFD. Jika D dimasukkan angka 0, maka keterangan negatif. Jika D dimasukkan angka 1, maka keterangannya positif. Kita gambar. Start, input angka sama dengan 0 atau negatif. Print, positif atau sama dengan 1. Di sini kita pakai rumus if, then, or else. Rumusnya if kondisinya pilihan 1 then, statement jawabannya pilihan 1 else, statement jawaban pilihan 2 and if. Di sini ada kode programnya. CLS input, masukkan sebuah bilangan if 0 or then, print bilangan positif, else bilangan negatif, and if. Yang kedua, bentuk jamak atau lebih dari dua pilihan. Rumus if kondisi pilihan 1 dan else kondisi pilihan 2 dan else kondisi pilihan and then, statement jawaban pilihan and. Contoh soalnya nilai sama dengan 85, 75, 60, predikat A, B, C. Kita gambar kode programnya. Start, input nilai masukkan 85, ya print A. Masukkan nilai 75, ya print B. Yang ketiga masukkan nilai 60, print ya C.
Buat kode programnya, CLS input masukkan nilai if nilai A dan sama dengan 85, else nilai B dan print 75, else nilai C dan print 60, and if. Yang ketiga yaitu pengertian dari looping. Looping adalah suatu yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi batas peluangnya dipenuhi. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengerjaan program dan untuk mempersingkat instruksi program. Contoh yang pertama yaitu print for or next. Sistem basic yang paling sederhana dalam proses perulang-ulangan negatif, rumusnya step tambah n. Contoh 1, CLS for x sama dengan 1-30, step 1, print nama kota dan akhiri dengan next x. Contoh kedua yaitu print while akhiri dengan when. While or when adalah statement kedua dalam basic untuk memperulangan positif dan negatif. Contohnya when, CLS D sama dengan 1, while D sama dengan 40, print D sama dengan B tambah 1, akhiri dengan when. Contoh ketiga yaitu loop. Yaitu buatlah program basic untuk menampilkan bilangan kelipatan 6 sampai dengan 100. CLX x sama dengan 0, do while sama dengan 100, print x sama dengan x tambah 6, loop akhiri dengan n. Terima kasih.